Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari semester 3 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah yang ingin menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman itu sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul dan Nabi. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rukun iman. Rukun iman merupakan landasan kepercayaan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Nah, rukun dalam hal ini diartikan sebagai pilar atau tiang. Sedangkan iman memiliki makna kepercayaan. Jadi, rukun iman berarti pilar yang wajib dipercaya. Kepercayaan ini diwujudkan dengan cara membenarkan dan meyakini dari dalam diri atau hati. Mengakui secara lisan atau kata-kata dan mengamalkannya dalam bentuk tindakan sehari-hari. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya. Hudaur Rahman dalam bukunya yang berjudul Rukun Iman menjelaskan, rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Antara lain, iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Selanjutnya yaitu apa sih iman kepada Allah? Nah, iman kepada Allah yaitu rukun iman yang pertama dan paling utama bagi umat Islam, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Percaya kepada semua ketetapan Allah dan 99 sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Cara yang dapat orang tua ajarkan pada si kecil tentang rukun iman pertama ini yaitu dengan mengajak anak untuk selalu menjalani perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak, dengan tugas berbeda-beda, dan ada 10 orang yang wajib untuk diketahui. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui hanya 10, yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir menanyai ruh di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga dalam beriman kepada kitab-kitab Allah itu, semua kitab ini berisi firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya sehingga dapat disampaikan pada manusia. Adapun kitab-kitab yang diturunkan Allah diantaranya itu ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Cara mengajarkan anak mengenai rukun iman yang ketiga yaitu memegang teguh pada seluruh ajaran dalam Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul dan Nabi. Iman kepada Rasul Allah artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para Rasul menerima wahyu dari Allah lewat perantara malaikat. Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25.
Itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Jadi yang wajib kita ketahui nama-nama Nabi itu ada 25 Nabi. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setiap umat Islam wajib mempercayai bahwa hari kiamat akan datang, hari di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat, akan menanti. Selain itu, manusia juga akan diminta pertanggungjawaban amal ibadahnya selama di dunia ini. Hari akhir ini pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir atau hari kiamat. Dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cara mengajarkannya anak-anak untuk beriman pada hari akhir adalah dengan mengajarkan mereka untuk selalu menjalankan ibadah dan berdoa agar diberikan keselamatan saat hari kiamat nanti. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Setiap muslim wajib percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Menurut bahasa, qada berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi berasal dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, ataupun tentang hidup atau mati. Sedangkan qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Namun secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Jadi qada adalah rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi, seperti yang sudah ditetapkan Allah, sehingga hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Cara mengajarkan anak untuk beriman pada qada dan qadar yaitu dengan selalu bersyukur atas segala hal yang diberikan Allah, bersikap rendah hati bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, selalu bersabar, dan juga tawakal. Jadi kesimpulannya adalah iman adalah kepercayaan yang berkenan dengan agama. Iman berkaitan dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan menggunakan perbuatan. Rukun iman terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.